pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur akan dihentikan sementara per tanggal 10 Agustus 2024. Hal ini dilakukan untuk persiapan penyelenggaraan upacara kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di pusat IKN. Meskipun tidak ada kegiatan pembangunan, para pekerja proyek tetap berada di IKN. Kementerian PUPR bakal memberikan aktivitas lain kepada para pekerja. Misalnya memberikan pelatihan hingga kegiatan olahraga. Ini berlaku hingga proyek kembali dilanjut selepas upacara 17 Agustus 2024. Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Dani Sumadilaga menyatakan para pekerja akan tetap dimanfaatkan. Tidak apa-apa apabila kalau bekerja di dalam ruangan atau kantor. Sementara pekerja di luar atau di proyek akan diadakan acara sendiri seperti olahraga ataupun pelatihan sertifikasi. Ya, Presiden Joko Widodo kembali angkat suara perihal peluang anak bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep menjadi bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024. Respons itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin 8 Juli 2024. Sosok Kaesang disebut-sebut akan turut serta dalam Pilkada serentak 2024. Selain di daerah khusus Jakarta, Kaesang disebut-sebut bakal turun gelanggang di Jawa Tengah. Adapun Kaesang menanggapi untuk sabar terkait apakah dirinya akan berlaga di daerah khusus Jakarta atau Jawa Tengah. Perihal potensi duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jakarta 2024, Presiden PKS Ahmad Syahiku menjelaskan DPTP PKS sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman dalam Pilgub mendatang. Perihal kerjasama dengan PSI, Syahiku mengatakan belum ada pembicaraan spesifik. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya di cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp16.000 sampai dengan Rp16.200 pada semester 2 2024. Adapun kurs rupiah terhadap dolar ini melampaui asumsi makro 2024 sebesar Rp15.000 per dolar AS. Namun demikian, pada semester 1 2024, kurs rupiah telah melampaui Rp15.000 per dolar AS, tepatnya Rp15.901 per dolar AS. Menurut Sri Mulyani, pergerakan nilai tukar rupiah ini akan bergantung pada kebijakan Fed Fund Rate. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Bank Sentral berkomitmen untuk melakukan stabilitas rupiah ke depannya. Tidak tanggung-tanggung, BI akan mengusahakan rupiah untuk terus menguat ke level di bawah Rp16.000 per dolar AS. Menurut Peri, ada 4 faktor yang diyakini Bank Sentral akan membawa rupiah menguat. Yang pertama, penurunan Fed Fund Rate pada akhir tahun ini. Yang kedua, penguatan imbal hasil portofolio Indonesia termasuk SRBI dan SBN. Yang ketiga, fundamental ekonomi Indonesia yang baik ditunjukkan oleh inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Keempat adalah pemerintah terus mendukung upaya menjaga stabilitas kurs. Dengan demikian, BI yakin rupiah dapat menguat ke depannya. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita tengah mencari tahu isi dari 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya. Pasalnya, jika merupakan barang jadi bisa membuat produk lokal terhimpit karena kalah bersaing dalam harga. Ya, namun sayangnya ia mengaku belum mengetahui isi dari dalam kontainer tersebut. Pihaknya sudah menanyakan ke beberapa pihak seperti Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban langsung. Untuk itu, Kemenperin mengusulkan agar aturan baru mengenai Permendak 36 2023 kembali berlaku, menggantikan Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Lebih lanjut, Permendak 8 dianggap tidak sesuai harapan pelaku industri karena menimbulkan ketidakpastian. Di mana perubahan Permendak entah sengaja atau tidak pada dasarnya membuat bingung pelaku industri. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah melepaskan 16.451 kontainer yang tertahan di 2 pelabuhan utama Indonesia, yakni Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Total kontainer yang dilepas per 26 Mei 2024 itu setara 62,3% dari total kontainer yang telah tertahan sebanyak 26.415.